Haji Saad Murdi. Kami silahkan Pak Saad. Terima kasih Bu Masyidah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung dalam Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan sehingga kita dapat memasuki Zoom pagi ini. Kita membahas surah Az-Zumar ayat 24 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didamping oleh Bu Cici Suryati. Ya, alhamdulillah Bu setelah menjelaskan kepada kami panjang lebar, kulik-kulik sama Pak Hadil, maka semakin mantap insya Allah. Mudah-mudahan dengan mentadaburi ayat ini kita menjadi istiqomah dan dapat memperbaiki, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur kepadanya. Baiklah, saya bacakan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamah wa qila lizzalimina zuqu ma kuntum yaksibun. Sadaqallahul azim. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamah. Maka apakah orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat? Kalau terjemahan sampai di situ. Tetapi realitanya bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang tidak tertulis harus kita baca, ada yang tertulis tidak dibaca. Kebetulan di sini yang tidak tertulis dibaca, tapi sebenarnya dia tertulis, yang dikatakan dia tertulis di tempat yang lain. Maka dalam kurung di dalam Departemen Agama, samakah dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Satu menghindari ketakutan azab, satu yang tidak kena azab. Tentu jawabannya pastilah tidak sama. Ayat ini dimulai dengan pertanyaan, jadi satu yang belum diartikan. Kemudian dijawab ayat berikut dilanjutkan. Wakila lizolimina zuku ma kuntum taksibu. Nanti dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu balasan apa yang kamu telah kerjakan. Kamu selalu kerjakan dahulu. Jadi dikatakan yang akan datang pada masa kiamat itu sebenarnya merupakan ejekan bagi orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 14 Allah juga berfirman dengan apa yang sama, hampir yang makna yang sama. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Nah, itu katakan di situ apakah orang yang berpegang dengan keterangan dari Rabb-nya sama dengan orang yang setan menjadikan pandangan dia baik, perbuatan buruk itu menjadi baik karena dia mengikuti hawa nafsunya.
Nah, jadi di sini penjelasannya mereka yang berpegang kepada keterangan Rob dari Robnya akan selamat, beruntung. Dan sedangkan yang mengikuti hawa nafsu dan setan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka dalam surah 25 ayat 25 Az-Zumar, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada baginya tempat seorang pemimpin pun. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Kahfi al-ayah itu wa in yastaghithu yughathu bimakin kal muhli yaswil wujuh. Jika mereka meminta minum, orang-orang yang dimasuk dalam neraka tadi minum, niscaya akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan mukanya. Kemudian dijelaskan lagi tentang ayat dengan pertanyaan yang sama, bentuknya kalimat dalam pertanyaan. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 22, "Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Nah, ini kalimat yang lengkap itu. Apakah sama gitu ya? Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda? Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya lebih banyak mendapat petunjuk. Jadi mukanya tertunduk, makanya ke bumi, gitu, lebih banyak penduduk. Ataukah ammayyamsi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang tegak, berdiri tegak, berjalan tegak lurus, itu yang lebih banyak mendapat petunjuk. Itu yang jadi persoalan. Jadi jawabannya di sini sudah menjawab dari ayat-ayat sebelumnya tadi. Tentu mereka berjalan tegak akan mendapat petunjuk, mereka berjalan berkeliling lurus lebih banyak daripada mereka yang mukanya terjungkal. Kemudian dalam surah Al-Qamar Allah menjelaskan, dalam surah itu dikatakan yauma yushabuna pinnar ala wujuhim zuku massa saqar. Yauma yusbahuna pinnari ala wujuhihim. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Jadi mereka diseret mukanya ke bawah, ditarik di situ kan. Dikatakan kepada mereka zuku. Zuku itu sebenarnya ejekan kepada mereka, masasakor, rasakanlah sentuhan api neraka. Itu suatu ejekan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah surat Fussilat ayat 40 dikatakan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yahfauna alaina apamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti amina yaumal qiyamah ya'lamu ma ji'tum innahu ma ta'lamuna basir. Itu dikatakan innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, la yahfauna alaina, mereka tidak akan tersembunyi dari kami. Apa mayul qafin nari khairun, maka apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik? Tentu tidak. Ammayati aminai yaumal qiyamah, aminai yaumal qiyamah, ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Jadi pertanyaan langsung lengkap di sini. Satu, dilempar ke neraka, satu datang dengan aman di hari kiamat. Tempat aman adalah di surga. Ya malu masih itu. Innahu bima ta'maluna basir. Kalian perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tentu mereka yang selamat, aman dan sentosa pada hari kiamat itu lebih baik ya daripada mereka itu adalah orang yang beruntung, memperoleh kemenangan. Sedangkan mereka yang dilemparkan ke neraka, mereka itulah orang yang merugi dan celaka. Mereka itu adalah orang ingkar dan lagi zalim. Kezaliman mereka itu diantaranya menahan emas dan perak yang harus dizakatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma
ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Di situ dikatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Mana emas yang mereka simpan itu maksudnya fatukwa biha hibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, apa kata mereka? Dikatakan haza maka naztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Inilah harta benda yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ayat ini mesankan kepada kita, mereka yang memikirkan diri sendiri ya untuk bersenang-senang di dunia, mereka lupa dengan apa yang dititipkan kepada mereka, ada orang lain berupa zakat, berupa sedekah, berupa infak dan sebagainya, mereka tidak keluarkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Abasa ayat surah 80 ayat 32-37. Bagi mereka itu dikatakan mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenanganmu, untuk binatang ternakmu. Faiza ja'atis sahhah, itu apabila tang suara memekakkan tiupan sangkakala. Yang keduanya yauma yafirrul mar'u min akhi, pada itu manusia dan pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dan semuanya lari masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Wa ummihi wa abih, gitu kan, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya, mereka masing-masing lari. Likullim ri'im minhum yauma izin sa'num yughnih. Itu dikatakan setiap dari mereka pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang cukup menyibukkan. Itulah kondisi pada hari kiamat. Sebaliknya mereka yang beriman, kalau tadi untuk orang zalim, mereka orang beriman lain lagi. Beriman kepada Allah, dia tidak mengingkari ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Pada hari kiamat mereka digambarkan dalam surah yang sama ayat 38-39. Wujuhu yauma idzin muspirah, gitu. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Maka muka orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kemudian sahibakum mustabsirah, dan mereka tertawa bergembira ria dengan keluarganya. Itulah kondisi orang-orang yang beriman dibandingkan dengan ayat ini, orang yang tidak beriman. Maka ayat tadi menjelaskan kepada kita ada perbedaan. Bagaimana perbedaan dalam bentuk pertanyaan? Jawabannya itulah yang kita jawabkan. Nah, demikian apa yang saya bacakan dari tadabbur ini. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita selalu bersyukur kepadanya dan istiqomah memahami Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan sunnah. Demikian kami sebagai penuntut ilmu mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan kepada Allah, minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.